Bab 651. Sedangkan Inspektur Kemil sudah menjadi pejabat di Departemen Keuangan selama bertahun-tahun. Selain itu, keluarga Ibu Inspektur Kernil adalah keluarga Hidayat, keluarga pedagang terbesar di negara kita. Inspektur Kemil telah belajar bisnis dan perdagangan dari pamannya sejak dia kecil. Dia memiliki keterampilan yang baik. Oleh karena itu, Inspektur Kemil lebih cocok menjadi Menteri Keuangan daripada Wakil Menteri Keuangan Arjuna. Petik 2. Aku setuju dengan usulan itu. Inspektur Kemil lebih cocok menjadi Menteri Keuangan. Aku setuju. Aku juga setuju. Suara-suara yang mendukung usulan itu mulai terdengar di aula. Arjuna melihat sekeliling. Orang yang tidak setuju tidak lebih dari 10 orang. Di bawah tekanan para menteri, Dewi tidak bisa memaksa Arjuna naik jabatan. Kaisar pendiri Bratajaya pernah mengeluarkan perintah bahwa pejabat tingkat ketiga ke atas harus mendapatkan persetujuan dari separuh lebih menteri. Jika Yuda bukan satu-satunya orang yang berkuasa di pengadilan sekarang, itu memang keputusan yang baik. Sekarang Yuda menggunakan perintah ini untuk mengangkat siapapun yang diinginkannya menjadi pejabat. Yuda selalu menggunakan cara tercela seperti itu untuk membuat orang-orangnya naik jabatan. Sialan. Tidak tahu malu. Galang mengepalkan tangannya sembari berkata dengan penuh kebencian. Yuda seakan mendengar kata-kata Galang. Dia mengangkat dagunya, tatapannya tertuju pada Galang kurang dari sedetik, lalu tertuju pada Arjuna. Arjuna kebetulan juga memandang ke arahnya. Mereka berdua saling bertatapan dari kejauhan, dipisahkan oleh banyak menteri. Tatapan Yuda perlahan berubah dari arogansi menjadi penghinaan. Paduka Kaisar, berdasarkan aturan Kaisar terdahulu. Miko sengaja menekankan kata, Kaisar terdahulu. Jumlah mayoritas menang, jadi jabatan Menteri Keuangan seharusnya. Aduh. Dewi tiba-tiba memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menjerit kesakitan. Ah, gawat. Ratna bergegas mendekat, memeluk Dewi, lalu mengangkat kepalanya sambil berteriak, Joko, apakah kamu buta? Paduka Kaisar sakit kepala, cepat suruh orang untuk memapa Paduka Kaisar turun. Seseorang. Cepat papa Paduka Kaisar kembali aula harmoni tertinggi. Joko berlari mendekat bersama beberapa kasim bertubuh tinggi. Setelah serangkaian aktivitas itu, Dewi dibawa keluar dari Istana Emas oleh beberapa kasim. Ketika Arjuna berjalan keluar dari Istana Emas, dia mendengar suara sombong Kemal. Bocah, rencanamu hari ini cukup bagus. Kemal berkata dengan nada menghina dan arogan. Tapi kamu pikir setelah Bara mati, kamu bisa menjadi Menteri Keuangan. Sungguh naif. Karnu masih terlalu muda untuk melawan kami. Tapi, Kemal berkata dengan puas. Kalau kamu berlutut dan mengemis di depan pintu rumahku selama 3 hari 3 malam seperti yang dilakukan Miko. Ayahku sangat baik, dia pasti akan mengizinkanmu bergabung dengan kami. Membiarkan seseorang yang tidak penting dari pelosok desa hanya karena mengemis di depan pintu. Apakah standar kita serendah itu? Yuda berkata dengan marah. Meskipun dia memarahi Kemal, matanya tertuju pada Arjuna. Siapa orang yang tidak penting? Galang sangat marah. Dia hendak berdebat dengan Yuda dan yang lainnya, tetapi dihentikan oleh Arjuna. Arjuna tersenyum. Yang mulia Yuda, hati-hati, segala sesuatu yang terlalu tinggi bisa menyakitkan ketika jatuh. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Arjuna berjalan pergi dengan tenang. Semua baru saja dimulai. Siapa yang mati atau hidup, nanti baru diketahui. Begitu sampai di rumah, Kemal berkata kepada Yuda. Petik 2. Ayah, Mahesa pasti berpura-pura. Ayah seharusnya tidak membiarkannya pergi tadi. Kalau dia ingin pergi, dia setidaknya harus mengakui bahwa Kemil adalah Menteri Keuangan. Petik 2. Tidak masalah. Yuda tampak meremehkan. Hanya trik kecil. Sekalipun dia berpura-pura sakit 100 kali, jabatan Menteri Keuangan tetap Kemil. Usai berbicara, Yuda meletakkan tangannya di belakang punggung, kemudian berjalan menuju kolam ikan untuk memberi makan ikan. Bab 652. Kak, apa yang ayah katakan benar. Ketika dia menyingkirkan Galang dari jabatan Jenderal Pemandu tingkat 3 dan menggantikannya denganmu, bukankah Mahesa juga menggunakan trik ini? Apakah ada gunanya? Pada akhirnya, bukankah kamu tetap mendapatkan jabatan Jenderal Pemandu? Setelah selesai berbicara, Kemil juga berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Dia telah mulai berlatih postur berjalan layaknya menteri secara diam-diam. Menteri adalah pejabat tingkat 2, hanya satu tingkat di bawah Perdana Menteri yang tingkat 1. Sungguh luar biasa. Tidak lama setelah makan malam, Joko mengirim berita ke kediaman Yuda. Setelah pengadilan dibubarkan hari ini, Dewi memanggil Arjuna ke aula harmoni tertinggi. Tidak lama kemudian, Dewi memerintahkan pembebasan Pangeran Maruta yang menjaga makam kekaisaran. Membiarkan Pangeran Maruta kembali. Apakah orang yang tidak berguna itu bisa menghentikan Kemil untuk menjadi Menteri Keuangan? Ide siapa itu? Arjuna. Hahaha. Kemal tertawa terbahak-bahak. Omongan ayah pagi ini benar.
Hanya begitu kemampuan orang tak penting itu. Aku memang salah membiarkannya bersujud di depan rumah kita. Begitu sidang pengadilan keesokan paginya dimulai, Yuda membawa para pengikutnya untuk memaksa Dewi mengumumkan Kemil sebagai Menteri Keuangan. Paduka Kaisar, Departemen Keuangan menyangkut nasib negara kita. Departemen Keuangan tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Miko berteriak paling keras, dengan air mata dan ingus mengalir. Orang yang tidak tahu akan mengira ayahnya meninggal. Bam! Sebuah botol anggur tiba-tiba melayang dari luar aula, menghantam Miko dengan keras, membuatnya menjerit. Pangeran Maruta berlari masuk dalam keadaan mabuk. Dia menunjuk Miko sambil mengumpat, dasar orang sial, apakah ayahmu meninggal? Ini istana Kekaisaran Bratajaya, bukan balai dukamu. Kalau kamu ingin menangis, pulanglah ke rumahmu sendiri. Wajah Miko memerah setelah dimarahi oleh Pangeran Maruta. Tidak sopan, tidak sopan. Persetan dengan kesopanan. Pangeran Maruta menarik kendi anggur yang menggantung di pinggangnya, mengangkatnya setinggi Miko. Jangan. Miko menjadi pucat karena ketakutan, lalu dia berlari ke belakang Yuda seraya melindungi kepalanya dengan tangan. Pangeran, ini di Istana Emas, mohon jaga sikap, ucap Yuda dengan tegas. Pangeran Maruta mengangkat bahu, kemudian menyeka jubah naga ungu miliknya yang kotor. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Apa yang sedang kalian bicarakan tadi? Abaikan saja aku, lanjutkan. Setelah berkata demikian, Pangeran Maruta mengambil kendi anggurnya, mencari pilar terdekat, lalu duduk untuk lanjut meminum anggurnya. Petik 2. Yuda melihat sekilas Pangeran Maruta dengan jijik, lalu berbalik, memberi isyarat kepada pengikutnya untuk terus menekan Dewi. Hei, apa maksud kalian? Apakah tidak ada wakil Menteri Keuangan di Departemen Keuangan? Kenapa jadi inspektur yang mengambil alih jabatan itu, marah Pangeran Maruta. Mendengar hal ini, Yuda mendengus pelan. Dia telah menunggu Pangeran Maruta mengucapkan kalimat tersebut. Dia dengan santai melafalkan dekrit yang ditetapkan oleh Kaisar terdahulu. Kalau posisi menteri kosong, wakil menteri maupun inspektur boleh menggantikannya. Ini adalah ketetapan yang dibuat oleh Kaisar terdahulu kita. Di situ juga ditandai bahwa orang yang cakap itu harus diakui oleh mayoritas menteri. Benar. Miko, yang bersembunyi di belakang Yuda, segera menimpali dengan suara keras. Sebagian besar dari kami merasa bahwa Inspektur Departemen Keuangan memiliki kemampuan untuk menjadi Menteri Keuangan. Bam! Pangeran Maruta melempar kendi anggur ke lantai dengan keras, lalu berdiri sambil berkata dengan penuh emosi. Kalian punya orang, apakah aku tidak punya? Saat berbicara, Pangeran Maruta berteriak keluar istana. Semuanya masuk. Kalau kalian tidak masuk, mereka akan mengira keluarga kita sudah tidak ada orang. Tak, tak, tak. Sejumlah suara langkah kaki terdengar dari luar aula. Bab 653. Orang yang muncul di depan pintu Istana Emas adalah sekelompok pria mengenakan mahkota bunga, brokat dan sutra. Pakaian mereka mewah. Melihat sekelompok laki-laki itu, semua menteri yang ada di aula tersebut pun menunjukkan ekspresi mengejek dan menghina. Lelaki-lelaki ini hanya terlihat mahal, tetapi tidak memiliki energi. Mereka semua bau alkohol, memakai perona pipi dan riasan. Beberapa di antaranya bahkan memegang dadu. Orang-orang ini berasal dari restoran, rumah bordil dan tempat judi. Yuda tersenyum mengejek. Dia membungkuk kepada Pangeran Maruta yang juga mabuk, kemudian berkata, terima kasih atas kerja keras Pangeran. Anda pasti pergi ke banyak tempat sebelum datang ke sini. Pangeran Maruta membuka matanya yang setengah tertutup untuk menatap Yuda. Jangan bicara omong kosong. Bukankah tadi orang kalian banyak? Sekarang belum tentu. Kami semua merasa bahwa Arjuna lebih memiliki kemampuan untuk menjadi Menteri Keuangan. Benar, kami semua mendukung Arjuna. Pria-pria itu berteriak di belakang Pangeran Maruta, tetapi suara mereka lemah, jauh berbeda dengan suara nyaring dan serempak para pengikut Yuda tadi. Hah! Beberapa menteri tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Dasar sekelompok orang yang tidak berguna. Pangeran Maruta, ini adalah aula tahta emas, tempat kita membahas urusan negara, bukan semacam kedai anggur atau rumah bordil. Pantaskah kamu membiarkan mereka datang? Kemal tidak hanya berbicara dengan nada menghina, tetapi juga dengan nada didaktik. Pangeran Maruta melangkah ke arah Kemal, kemudian langsung menendang. Aduh, aduh. Kemal membungkuk, memegang selangkangannya sambil berteriak kesakitan. Pangeran Maruta, kamu. Dasar bocah ingusan, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara denganku? Pangeran Maruta mengangkat kakinya untuk menendang Kemal lagi. Untungnya, Yuda bertindak tepat waktu. Jika tidak, alat reproduksi Kemal akan berada dalam masalah. Yuda menarik Kemal ke belakangnya, lalu tersenyum sambil berkata, jangan marah, Pangeran. Pangeran Maruta mendengus. Pangeran, nada Kemal tidak sopan, tapi apa yang dia katakan benar. Ini adalah aula pengadilan, bukan tempat-tempat hiburan.
Jangan cerewet. Pangeran Maruta menyela Yuda dengan tidak sabar. Katakan, apakah orang-orang di belakangku ini memenuhi syarat untuk memilih orang? Mereka. Yuda melirik ke belakang Pangeran Maruta. Tentu saja memenuhi syarat. Tidak peduli seberapa dia memandang rendah orang-orang bisa mengatakan, tidak. Orang-orang yang dibawa Pangeran Maruta adalah bangsawan yang dekaden, tidak punya ambisi, bermalas-malasan sepanjang hari, serta terobsesi dengan romansa. Meskipun orang-orang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan nyata, status mereka masih tetap ada. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mereka tidak akan tinggal lama. Bukankah tadi kalian mengadu jumlah orang? Cepat hitung, orang siapa lebih banyak. Setelah itu, kami akan pergi. Saat berbicara, Pangeran Maruta tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik Miko yang bersembunyi di belakang Yuda. Kamu saja, cepat hitung. Orang yang mendukung Kemil angkat kaki, orang yang mendukung Arjuna angkat tangan, ucap Pangeran Maruta. Miko menatap Yuda dengan takut dan gentar. Pangeran Maruta terlihat tidak teratur sepanjang hari. Namun kalau sudah menyangkut soal menindas orang, dia sangat pandai melakukannya. Cepat hitung, perintah Yuda dengan nada cepat. Kondisi terhuyung-huyung ini dialami oleh para pengikut Yuda. Banyak di antara mereka yang merupakan pegawai sipil yang lemah. Setelah mengangkat satu kaki, mereka hanya memiliki satu kaki di lantai, pusat gravitasi mereka tidak stabil. Hahaha. Sekelompok anggota keluarga kerajaan yang dibawa Pangeran Maruta menunjuk para pegawai negeri sambil menertawakan mereka. Hei, Perdana Menteri. Pangeran Maruta menatap Yuda. Kenapa kamu tidak mengangkat kakimu? Apakah kamu tidak mendukung putramu sendiri? Bab 654. Raut wajah Yuda muram. Dia ragu sejenak sebelum mengangkat kakinya. Nah, begitu. Lebih baik Pangeran Maruta tidak bersuara. Begitu dia berseru, tubuh Yuda mulai bergetar. Dia menarik Miko ke sisinya untuk bersandar agar tidak jatuh. Miko merasa tidak nyaman. Berdiri dengan satu kaki sudah sangat melelahkan, sekarang dia harus menahan Yuda pula. Melihat Yuda dan Miko yang terhuyung-huyung, wajah Pangeran Maruta menunjukkan senyum puas. Joko! Yuda berteriak, cepat suruh orangmu untuk menghitung. Oh, ya, ya. Joko berbalik dengan tergesa-gesa. Pejabat-pejabat di pengadilan melompat-lompat dengan satu kaki. Adegan itu sungguh lucu. Tadi dia tidak bisa menahannya sehingga dia berbalik untuk tertawa. Joko, aku tidak percaya pada orangmu. Kamu hitung sendiri, hitung dengan cermat. Kalau kamu berani salah hitung, aku akan memenggal kepalamu. Raungan marah Pangeran Maruta membuat Joko ketakutan. Pangeran Maruta adalah pria brutal yang sering membunuh orang saat mabuk. Orang-orang yang dibunuhnya adalah Kasim dan Dayang Istana. Meskipun Pangeran Maruta sudah ditegur dengan keras, dia tidak kenapa-kenapa. Bagaimanapun juga, nyawa para Kasim dan Dayang Istana bagaikan semut di hadapan pangeran seperti dia. Setelah belasan menit kemudian, Joko akhirnya selesai menghitung. Bam! Suara jatuh yang keras terdengar di aula. Yuda dan Miko terjatuh. Yuda terjatuh dalam posisi menungging. Haha! Anggota keluarga kerajaan di aula tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka biasa tidak mengatakannya, mereka merasakan hal yang sama seperti Pangeran Maruta. Mereka sangat membenci Yuda. Apakah mereka ingin melewati hari dengan tidak jelas setiap hari? Tidak. Namun setelah Yuda mengambil alih pengadilan, dia melucuti semua kekuasaan mereka. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan apapun dan tidak mempunyai kegiatan apa-apa sepanjang hari. Karena itu, mereka pergi ke tempat-tempat tersebut untuk membuat diri mereka mati rasa. Yang mulia, yang mulia. Miko buru-buru bangkit untuk memapah Yuda. Maaf, maaf, yang mulia. Kakiku benar-benar mati rasa hingga tidak tahan. Meskipun Miko terus meminta maaf, dia tetap ditampar keras oleh Yuda. Joko, segera umumkan jumlah kedua belah pihak. Setelah berdiri, Yuda bahkan tidak repot-repot merapikan rambutnya yang berantakan. Dia dengan cepat memerintahkan Joko. Joko tidak berani menyinggung Pangeran Maruta, apalagi Yuda. Dia pun segera mengumumkannya. Orang yang mendukung Yang Mulia Kemil ada 86. Bagaimana dengan Arjuna? Jangan berlama-lama, cepat umumkan. Pangeran Maruta sedikit tidak sabar. Orang yang mendukung Yang Mulia Arjuna ada 80. Sebelum Joko mengucapkan kata terakhir, Pangeran Maruta sudah melambaikan tangannya untuk merayakan. Dia percaya diri karena dia telah menghitungnya sebelum datang. 5. Tangan Pangeran Maruta yang melambai membeku di udara. Apa katamu? Pangeran Maruta mencengkeram kerah Joko, menarik sambil menanyainya dengan keras. Pangeran. Joko meronta sembari berkata, orang yang mendukung Arjuna ada 85 orang. Aku menghitungnya sebanyak 3 kali, memang 85. Tidak mungkin. Sebelum aku datang, Pangeran. Seorang pria berpakaian brokat berlari mendekati Pangeran Maruta. Putra mahkota Tuntoro menghilang. Setelah mencari di istana selama beberapa waktu,
akhirnya mereka menemukan putra mahkota Tuntoro yang dikatakan orang itu. Pada saat ini, putra mahkota Tuntoro yang gemuk dan bertelinga besar telungkup di atas meja dapur kekaisaran, mendengkur. Meja dipenuhi sisa makanan dan toples anggur yang terbalik. Semua orang di ibu kota tahu bahwa putra mahkota Tuntoro jauh lebih suka makan dan minum daripada Pangeran Maruta. Pangeran Maruta menunjuk Yuda dengan marah sembari berteriak marah. Yuda, ini pasti rencanamu. Bab 655. Yuda tersenyum. Pangeran, jangan bicara sembarangan. Siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa putra mahkota Tuntoro suka minum anggur? Pangeran Maruta mendengus dingin. Menang benar putra mahkota Tuntoro suka anggur, tapi dia belum pernah datang ke istana. Kalau tidak ada yang menuntunnya, bagaimana mungkin dia bisa menemukan dapur kekaisaran dalam waktu sesingkat itu? Aduh, Pangeran Maruta, apa yang kamu katakan tidak benar. Senyum Yuda menjadi lebih jelas. Aku mendengar bahwa orang yang menyukai anggur dapat mencium aroma anggur dari jarak jauh dan dapat dengan cepat menemukan lokasi anggur tersebut. Yuda mengucapkan kalimat terakhir sambil menatap Pangeran Maruta. Dapat mencium aroma anggur dari jarak jauh dan dapat dengan cepat menemukan lokasi anggur. Bukan Yuda yang mengarang, melainkan kisah nyata gemilang Pangeran Maruta. Hal ini juga merupakan anekdot yang sering dibicarakan orang-orang Bratajaya setelah makan. Tentu saja, putra mahkota Tuntoro tidak memiliki kemampuan itu. Begitu Pangeran Maruta dan keluarga kerajaan masuk, Yuda mengatur Rendra untuk merayu putra mahkota Tuntoro dengan makanan dan anggur lezat. Karena itulah, Yuda menyetujui permintaan Pangeran Maruta dan mengizinkan keluarga kerajaan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Dalam hal menyanjung, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Miko. Melihat Pangeran Maruta tidak bisa membantah lagi, dia langsung bergegas ke depan Kemil. Yang Mulia Kemil layak menjadi Menteri Keuangan. Selamat, Yang Mulia Kemil. Selamat. Tunggu. Suara yang lemah menyela kata-kata Miko. Orang-orang menoleh ke arah suara itu. Hotman, Menteri Personalia yang lesu, yang terus berbaring di kursi, perlahan mengangkat tangannya yang kurus. Aku rasa Wakil Menteri Keuangan, Arjuna, lebih memenuhi syarat untuk menjadi menteri. Mandala, Wakil Menteri Personalia, mencekal tangan Hotman untuk menghentikannya. Yang Mulia, jangan bicara lagi. Tabib bilang, Anda perlu istirahat sekarang. Hotman mendorong Mandala sekuat tenaga. Aku mendukung Wakil Menteri Keuangan, Arjuna. Begitu kata, Arjuna, terlontar, Hotman memuntahkan seteguk darah hitam, kemudian dia jatuh dari kursi. Yang Mulia, Yang Mulia. Mandala, jangan sentuh Hotman. Arjuna melangkah maju, lalu menarik Mandala menjauh. Setelah Hotman jatuh, Mandala terus mengguncangnya dengan keras. Dia sama sekali tidak peduli pada Hotman, tetapi ingin Hotman segera mati. Dewi juga segera memberi perintah. Ratna, cepat bawa Hotman ke tempat Tabib Wira. Sekarang 86 lawan 86. Yuda, apakah kamu akan mengaku kalah hari ini atau besok? Begitu Hotman dibawa pergi, Pangeran Maruta segera berbicara. Nada terakhirnya meninggi, dia tampak jelas gembira. Kalau besok baru memungut suara lagi, putra mahkota Tuntoro pasti sudah bangun. Ditambah suara Hotman, Arjuna pasti menang. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Senang sekali. Dia tak sabar untuk mengajak Arjuna pergi minum. Setelah Dewi memberi perintah untuk membebaskan Pangeran Maruta, Arjuna pernah mengajak Pangeran Maruta minum bersama. Arjuna mengajarinya sebuah permainan bernama menebak kode. Minum anggur dan menebak kode sangatlah menyenangkan. Pangeran Maruta sangat kesal sekarang. Kesal karena Tuhan baru mempertemukannya dengan Arjuna sekarang. Jangan lambat-lambat, cepat katakan. Pangeran Maruta marah-marah. Dia hanya ingin meninggalkan pengadilan secepatnya, kemudian pergi minum. Bagaimanapun, dia harus menang dari Arjuna hari ini. Yuda memberi Miko tatapan isyarat. Miko segera memegang giok lalu berbicara. Paduka Kaisar, siapapun yang memenangkan pemilihan menteri, pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan antara para menteri dan keluarga kerajaan. Aku mengusulkan agar Wakil Menteri Keuangan Arjuna dan Inspektur Kemil berkompetisi secara adil. Karena Departemen Keuangan bertanggung jawab atas kas negara, maka biarlah kedua yang mulia bersaing siapa yang dapat mendatangkan lebih banyak perak untuk kas negara dalam waktu 1 bulan. Aku terima tantangan ini. Kemil sudah menerima tantangan itu. Jika Arjuna tidak menerima, sama saja dengan mengakui kekalahan. Bab 656. Semua tatapan di aula tertuju pada Arjuna. Sebenarnya mengakui kekalahan lebih awal juga bagus. Melihat Arjuna tidak segera menerima tantangan, Kemal memandangnya dengan rendah sambil berkata dengan sombong. Leluhurmu memberi berkah sehingga kamu bisa duduk di posisi Wakil Menteri Keuangan. Kata-kata tersebut untuk memprovokasi Arjuna, tetapi juga memang meremehkan Arjuna. Seorang petani desa, orang yang tidak berguna.
Sebelumnya kamu berhasil karena kamu beruntung. Aku tak percaya kalau kamu bisa selalu beruntung. Petik 1. Para menteri di sekitar Kemal mengangguk. Tidak ada yang berpikir bahwa Arjuna dapat mengalahkan Kemil. Usaha keluarga ibu Kemil sungguh besar. Dewi pun menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Arjuna agar tidak setuju. Jika Arjuna menolak dan bersikeras menggunakan cara pemungutan suara, maka Arjuna masih memiliki kesempatan untuk menang. Arjuna tersenyum tipis. Jenderal Kemal benar. Aku bisa menjadi pejabat tinggi memang karena leluhurku memberi berkah. Bukan hanya leluhurnya, tetapi leluhur dari Arjuna sebelumnya juga memberi berkah. Jika tidak, kenapa dia bisa mengalami transmigrasi zaman? Bertemu denganku adalah kesialan bagi kalian. Kata-kata Arjuna yang santai mengejutkan semua orang yang ada di aula. Para pengikut Yuda tertawa, mayoritas tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Pangeran Maruta, mayoritas orang menundukkan kepala dengan malu. Arjuna memang cerdik, tetapi sungguh berlebihan jika dikatakan bahwa dia bisa membuat keluarga Yuda sial. Berlebihan sekali. Hei, menurut kalian, apakah hal yang harga lihat darinya adalah kemampuannya dalam menyombongkan diri? Haha, kurasa mungkin begitu. Lihat, aku hampir mati karena tertawa, haha. Suara tawa makin keras, beberapa orang tidak dapat menahannya hingga berguling-guling di lantai. Arjuna, mundurlah. Dewi merasa sedikit malu. Dia sudah merasa puas Arjuna dapat bersaing secara diam-diam dengan keluarga Yuda. Mereka tidak mungkin bisa mengalahkan keluarga Yuda sepenuhnya. Oke, aku akan menerima tantangan itu. Tantangan ini akan berlangsung selama sebulan. Mungkin kebisingan di aula terlalu keras, Arjuna tidak mendengar kata-kata Dewi. Jeda antara kata-kata Arjuna dan kata-kata Dewi hanya kurang dari 1 detik. Arjuna, kamu. Dewi begitu marah hingga dia hampir mengumpat. Dia setuju, bisa-bisanya dia setuju. Yang Mulia Kemil, jangan menahan kemampuanmu. Kalahkan dia semampumu, biarkan anak itu lihat apa itu uang banyak sebenarnya. Para pengikut Yuda sangat bersemangat, mereka semua ingin melihat Kemil mengalahkan Arjuna. Mereka semua ingin menjadi bagian dari keluarga Yuda. Namun, Arjuna, orang desa yang lemah dan tidak berguna, malah mengatakan bahwa bertemu dengannya adalah kesialan bagi keluarga Yuda. Kalau terlalu sadis, bisakah Arjuna merasa malu hingga mati karena tidak bisa menahannya? Beberapa orang bahkan menanyakan hal ini dengan munafik. Salah dia sendiri, tidak perlu bersimpati padanya. Begitu keluar dari aula pengadilan, Arjuna dibawa pergi oleh Kasim yang diutus oleh Dewi. Pangeran Maruta juga pergi bersamanya. Pangeran, kenapa kamu ikut datang? Bukankah kamu terburu-buru untuk meninggalkan istana? Arjuna dengan bingung bertanya pada Pangeran Maruta yang mengikutinya. Tadi Maruta terus mendesak untuk pergi, sekarang dia malah tidak pergi. Pangeran Maruta meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berkata dengan cemberut. Kalau kamu tidak meninggalkan istana, apa gunanya aku meninggalkan istana sendirian? Aku beritahu. Pangeran Maruta mengangkat kepalanya lalu mengancam, aku sudah mencari begitu banyak orang seperti yang kamu katakan. Kamu harus minum bersamaku hari ini. Arjuna merasa tidak berdaya. Pangeran, bukankah aku sudah menemanimu minum 3 kali? 3 kali. Terlalu sedikit. Aku belum mengalahkanmu dalam menebak kode. Setidaknya tunggu aku menang, tapi... Pangeran Maruta menepuk bahu Arjuna. Aku akan segera menang. Hari ini. Arjuna tersenyum tipis tanpa mengatakan apapun. Dilihat dari cara berpikir Pangeran Maruta, jika Arjuna tidak mengalah, dia selamanya tidak akan menang. Bab 657. Selain itu, kalau aku tidak menemanimu, kamu akan dimarahi oleh keponakanku itu. Jangan khawatir. Pangeran Maruta berlagak hebat. Dengan adanya aku di sini, dia tidak akan berani memarahimu terlalu keras. Pangeran, apakah kamu tidak marah? Tanya Arjuna. Marah kenapa? Pangeran Maruta dibuat bingung oleh Arjuna. Pertandinganku dengan Kemil untuk menghasilkan uang. Apakah kamu tidak khawatir aku akan kalah? Pangeran Maruta menggaruk kepalanya, merasa sedikit tertekan. Namun, rasa tertekan itu menghilang dari wajahnya dalam sekejap. Aku percaya padamu, kamu sangat pandai menebak kode, menghasilkan uang pasti tidak akan menjadi masalah bagimu. Arjuna tak bisa berkata-kata. Memangnya pandai menebak kode dan menghasilkan uang memiliki tingkat kesulitan yang sama. Tak heran setelah Mahesa yang asli meninggal, mendiang Kaisar meminta Arga untuk mencari Dewi daripada membiarkan Pangeran Maruta mengambil alih. Hei, Arjuna, cepat jalan. Biar keponakanku selesai memarahi kita, setelah itu kita bisa minum anggur. Aku beritahu, aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Kenyataannya, masalah tidak berkembang sesuai perkiraan Pangeran Maruta. Dewi tidak memarahi Arjuna. Setelah kembali ke aula harmoni tertinggi dari aula pengadilan, Dewi sudah tenang. Alasan Arjuna menerima tantangan itu pasti karena dia yakin akan menang.
Setelah Arjuna datang, Dewi terus bertanya pada Arjuna langkah apa yang akan Arjuna lakukan selanjutnya, serta apa yang perlu Dewi lakukan untuk bekerja sama dengannya. Arjuna dan Dewi berdiskusi dengan baik, tetapi hal ini membuat Pangeran Maruta sangat cemas. Dengar, dia tidak mengerti. Pergi, dia bisa pergi, tetapi tidak dengan Arjuna. Jika Arjuna tidak pergi, lalu apa gunanya dia pergi sendiri? Tidak ada orang yang bisa bermain tebak kode dengannya. Ketika meninggalkan istana, Pangeran Maruta mulai bertingkah seperti anak manja. Karena Dewi memberi Gita sejumlah emas, perak, dan harta karun sebagai hadiah, dia memerintahkan Arjuna untuk mengantarkannya. Pangeran Maruta sebenarnya ingin ikut. Katanya, dia ingin pergi ke kebun Murbei untuk minum dan menebak kode dengan Arjuna. Tentu saja Arjuna tidak mengizinkannya. Pergi ke kebun Murbei untuk memberi Gita hadiah hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya adalah meminta Gita keluar dari masa pensiunnya. Dalam kompetisi dengan Kemil kali ini, Arjuna harus memiliki asisten yang cakap. Gita adalah pilihan terbaik. Akhirnya, Arjuna mencari Tamael sehingga berhasil melarikan diri. Saat berada di Kabupaten Damai, Arjuna mengajari Tamael cara bermain menebak kode. Mandi 657. Pangeran Maruta bermain dengan Tamael beberapa kali, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Tamael, jadi dia membawa Tamael pergi. Karena Tamael menantang Pangeran Maruta bahwa Pangeran Maruta bahkan tidak bisa mengalahkannya, mustahil bagi Pangeran Maruta untuk mengalahkan Arjuna. Ketika Pangeran Maruta mendengar hal ini, dia merasa marah dan segera meminta Tamael untuk pergi ke rumahnya untuk lanjut bertanding. Gita dan Mentari sudah tahu bahwa Arjuna akan datang. Mentari, yang masih tidak dapat menahan diri, sontak berdiri dari kursinya, kemudian berlari keluar begitu mendengar kabar tersebut. Dia ingin menyambut Arjuna di gerbang kebun Murbei. Gita yang berada di dalam kamar juga mendengar Mentari yang sudah berlari keluar bertanya kepada pembantu tentang pakaiannya hari ini, apakah sudah cukup cantik. Sebelum pembantu itu sempat menjawab, Mentari sudah menyangkal sendiri, lalu berlari ke kamar untuk mengganti pakaian. Dari suara pintu dibuka dan ditutup, Gita menebak bahwa Mentari mengganti pakaiannya setidaknya 3 kali sebelum dia keluar dengan perasaan puas. Setelah Mentari keluar, Gita tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di depan cermin perunggu. Dia menatap pantulan dirinya di cermin perunggu, menyentuh pakaiannya, kemudian akhirnya mengucapkan beberapa patah kata. Aku juga harus berganti pakaian. Gita memanggil 2 pembantu untuk membantunya mengganti pakaian. Menurut kalian, pakaian mana lebih cantik untukku? Gita, yang sedang memilih pakaian, mengernyit ketika menatap 2 set pakaian di gantungan. Dia tampak bimbang. Menurutku, nyonya tidak berpakaian lebih cantik. Bab 658. Benar sekali. Kulit nyonya putih alami seperti salju. Kalau pria biasa melihatnya, dia pasti tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kedua pelayan itu bercanda. Mereka telah bersama Gita sejak mereka kecil sehingga hubungan mereka telah melampaui hubungan majikan dan pelayan. Dasar gadis nakal, kalau kalian bicara sembarangan lagi, aku akan memberi kalian pelajaran. Kedua pelayan itu tidak takut pada ancaman Gita, mereka masih tersenyum. Mereka tahu bahwa Gita tidak akan benar-benar menghukum mereka. Nyonya. Salah satu pelayan menunjuk dadanya. Tahukah Anda bahwa aset Anda ini sungguh menarik? Anda menyembunyikannya sepanjang hari, mereka pasti sangat tidak nyaman. Anda seharusnya membebaskan mereka. Seperti bunga kamelia di taman. Terkena cahaya baru bisa tumbuh lebih indah. Kalian. Gita sangat marah hingga dia mengusir kedua pelayannya dari kamar. Nyonya. 2 kepala muncul di jendela. Pegang erat-erat kebahagiaan sendiri. Jadilah lebih berani. Bam. Gita menutup jendela dengan keras. Mungkin dia terlalu baik pada mereka sehingga mereka menjadi tidak takut padanya. Gita meninggalkan jendela, berjalan ke lemari pakaian untuk lanjut memilih pakaian. Saat tangannya baru menyentuh pakaian, dia tiba-tiba menariknya kembali. Akhirnya, dia tidak memilih pakaian apapun. Karena dia teringat akan omongan seseorang. Orang tersebut juga mengatakan bahwa kebahagiaan sendiri harus diusahakan sendiri, harus berani. Gita berdiri di depan cermin perunggu, menatap dirinya di cermin, lalu menarik napas dalam-dalam. Lestia, Rania, ambilkan air hangat. Aku mau mandi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan istana, taman kecil Gita dibangun dengan baik. Kamarnya memiliki kamar mandi. Selain ukurannya yang lebih kecil dan tidak memiliki perabotan yang berharga, sisanya sama dengan istana. Mentari membawa Arjuna ke halaman. Di mana ibuku? Gita tidak keluar untuk menyambut Arjuna, Mentari menjadi curiga. Nyonya ada di dalam kamar. Yang mulia, Nyonya kami ada urusan dengan Anda. Tolong cari beliau di dalam. Lestia dan Rania mendekat, kemudian mulai berbicara secara bergantian. Pada saat Arjuna tersadar, dia sudah didorong ke depan kamar tidur Gita oleh Lestia dan Rania. Masuklah, Yang Mulia.
Kedua pelayan itu mendorong Arjuna ke dalam kamar, kemudian, bam! Para pembantu di luar menutup pintu dengan keras. Hei, kalian! Arjuna buru-buru berbalik, tetapi dia mendapati pintunya telah terkunci dari luar. Dia hendak meminta Mentari untuk membuka pintu, lalu suara yang lembut terdengar dari belakang. Tuan! Panggilan, Tuan, itu terdengar malas, menawan dari menggoda. Siapapun yang mendengarnya akan merasa meleleh. Arjuna secara naluriah berbalik. Gita menyingkirkan tirai jendela, kemudian berjalan ke arah Arjuna dengan menggoyangkan pinggul lebarnya secara anggun. Dia makin dekat. Kaki jenjangnya masih basah setelah mandi, membuat pikiran orang bercabang liar. Tubuhnya yang seksi hanya ditutupi sepotong kain kasa merah muda. Tubuh di balik kain itu samar-samar terlihat. Dada yang membusung tinggi. Bokong yang penuh dan bulat. Serta pinggang ramping yang dapat dipegang dengan satu tangan. Arjuna merana. Sulit dibayangkan bahwa seorang wanita berusia 34 tahun memiliki tubuh yang begitu menawan. Terutama pesona wanita dewasa yang Gita miliki, benar-benar membuat Arjuna tergila-gila. Dalam sekejap, Gita sudah muncul di hadapan Arjuna. Dagunya sedikit terangkat, matanya yang besar dan jernih menatap Arjuna. Hanya sekali lihat, semua pesonanya terungkap. Dia membungkuk sedikit. Belahan dadanya begitu dalam. Bibir merahnya terbuka. Yang mulia Arjuna, aku sudah lama menunggu Anda. Nyonya. Arjuna merasa mulut dan lidahnya kering. Musim dingin sudah mulai datang, tetapi sekujur tubuhnya berkeringat. Bab 659. Naluri maskulin dalam tubuhnya bergejolak, mendorongnya untuk mendekap wanita dewasa nan seksi itu dengan erat, kemudian menggaulinya dengan sepenuh tenaga. Jika Arjuna tidak menerima pelatihan keras di zaman modern, dia pasti sudah melakukannya. Nyonya. Arjuna mundur selangkah lalu berkata, aku datang atas perintah Paduka Kaisar untuk memberikan Nyonya hadiah. Aku tidak menginginkan hadiah apapun. Gita berjalan mendekati Arjuna lagi, Arjuna tidak punya pilihan selain melangkah mundur. Namun, setiap kali dia mundur selangkah, Gita akan maju selangkah. Perlahan, tubuh Arjuna sudah mencapai panel pintu. Dia sudah tak bisa melangkah mundur lagi. Gita masih terus bergerak maju. Tubuh Arjuna bergetar. Dia sudah merasakan kedua gunung kembar Gita menyentuhnya. Begitu lembut dan kenyal. Nyonya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Gita mengangkat tangannya, kemudian dengan lembut membelai wajah dan leher Arjuna. Yang mulia, apakah Anda tidak tahu? Kita tidak cocok. Sial. Arjuna merasa menderita. Seluruh tubuhnya berkeringat karena seorang wanita. Setelah hidup sekian lama di dua kehidupan, dia baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Apakah Yang Mulia merasa aku tua dan jelek? Tatapan melas Gita membuat Arjuna merasa tak tega. Tidak, Nyonya sama sekali tidak tua. Kamu sangat cantik. Mendengar pujian dari pujaan hatinya, wajah Gita kembali memerah karena malu. Dia lagi-lagi menekan Arjuna dengan kedua asetnya. Nyonya, kamu berbeda dengan sebelumnya. Arjuna berdiri tegak, mencoba menjaga jarak dari Gita. Sebenarnya usaha Arjuna sia-sia. Tidak ada jarak antara dia dan Gita sekarang. Arjuna tidak bodoh, dia tahu bahwa Gita tertarik padanya. Namun pada pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya, Gita sangat menahan diri. Alih-alih tindakan yang kelewatan, Gita bahkan tidak akan menunjukkannya dalam kata-kata maupun ekspresi. Kenapa dia seolah berubah menjadi orang lain setelah beberapa saat tak berjumpa? Bukankah aku masih saja begitu? Apa yang berbeda? Suara Gita seperti sutra, menyapu lembut tubuh Arjuna. Kamu lebih berani dan lebih terbuka dari sebelumnya, jawab Arjuna. Mata Gita berkedip. Karena seseorang memberitahuku bahwa kebahagiaan itu dari hasil usaha sendiri. Siapa yang memberitahumu itu? Mata Arjuna menyipit. Kalau ada yang mau mengacaukan harem, Arjuna tidak akan melepaskannya begitu saja. Gita mengatupkan bibirnya. Paduka Kaisar. Dewi datang tepat setelah Arjuna pergi. Begitu datang, dia langsung bertanya apakah Gita menyukai Arjuna. Gita begitu ketakutan sehingga dia segera berlutut dan meminta ampun. Dewi mengabaikannya dan terus bertanya sehingga akhirnya Gita mengakuinya. Bagaimanapun, dia sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Adakah yang mengerti bagaimana dia bertahan pada malam-malam sepi itu? Hal yang paling menakutkan adalah kesepian itu tidak ada ujungnya. Tepat saat Gita sedang menunggu kematiannya, Dewi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dewi membantunya berdiri, lalu memanggil adiknya. Ketika Gita kebingungan, Dewi memberitahu Gita bahwa dia adalah seorang gadis. Gita tahu bahwa Dewi menceritakan semua ini untuk memenangkan hatinya, membuatnya bekerja untuk Dewi. Namun, Gita bersedia. Dia bersedia bekerja untuk Dewi. Alasannya sangat sederhana, Arjuna adalah orangnya Dewi. Arjuna tak bisa berkata-kata pada malam pertama dia masuk ke istana, Dewi mengatakan bahwa dia ingin Arjuna tidur dengan semua selirnya di harem.
Arjuna pikir, Dewi berkata demikian hanya untuk memenangkan hatinya. Tak disangka Dewi benar-benar memiliki rencana seperti itu. Bab 660. Nyonya, Paduka Kaisar bersedia membebaskanmu adalah hal yang baik, tapi... Aduh, tapi apa? Arjuna seketika tidak menemukan alasan, dia hendak mendobrak pintu lalu pergi. Yang mulia. Tepat saat Arjuna hendak mendobrak pintu, Mentari sudah menghalanginya. Mentari menutup pintu, lalu berlutut. Milikilah ibuku. Astaga! Arjuna benar-benar tercengang. Dia merasa bahwa Gita sudah sangat liar dengan mengenakan kain tipis. Sekarang putri Gita bahkan berlutut dan memohon padanya untuk memiliki ibunya. Bagaimana Arjuna menjawabnya? Gita pun berlutut. Tinggallah di sini malam ini, Yang Mulia. Aku akan melayani Anda seperti yang Anda inginkan. Mau posisi seperti apapun. Gita menggigit bibir merahnya yang seksi. Aku bersedia. Gita mempertaruhkan rasa malunya untuk mengucapkan kata-kata tersebut bukan hanya karena dia ingin mendapatkan kebebasan, tetapi juga karena dia sudah terpesona dengan pria ini. Arjuna jelas-jelas lebih muda darinya, tetapi dia lebih pandai menangani sesuatu daripada Gita. Berada di sisi Arjuna membuatnya merasa bangga sekaligus aman. Aku juga bisa. Aku bersedia melayani Yang Mulia bersama ibuku, kata Mentari lagi dengan mengejutkan. Dia sama sekali tidak bersikap layaknya seorang gadis. Mentari tahu bahwa mengatakan hal-hal seperti itu akan berakibat serius. Namun setelah bertemu Arjuna, dia tidak bisa lagi jatuh cinta pada pria manapun. Dia lebih baik mati daripada menikah dengan pria lain. Kemarahan di mata Gita segera mereda. Dia tahu betul kepribadian putrinya. Selain itu, Arjuna memang unggul. Dia bisa tenang juga bila menyerahkan putrinya kepada Arjuna. Lagi pula, setelah populasi pria lebih sedikit dari perempuan, antar saudara maupun ibu dan anak menikah dengan pria yang sama adalah hal yang biasa di Bratajaya. Matahari itu nyata, Yang Mulia, kita bisa bersama. Begitu Gita selesai berbicara, Arjuna mendengar teriakan terkejut. Arjuna melihat dengan teliti. Astaga! Gita merobek baju Mentari. Mentari berperawakan kecil, tetapi bagian tubuh yang harus berisi sama sekali tidak kecil. Selain itu, dia juga cantik. Terutama kedua gunung kembarnya. Berwarna merah muda, kencang, dan kenyal. Kalian berdiri dulu. Hanya Arjuna yang tahu seberapa besar tekad yang dia gunakan untuk memapa ibu dan anak yang luar biasa bersemangat ini. Seperti yang kalian ketahui, aku sudah punya istri. Sekalipun Paduka Kaisar mengizinkan hal ini, aku tetap harus membicarakannya dengan kedua istriku. Perkataan Arjuna sebenarnya adalah taktik menunda. Putri delapan yang mengurus bisnis di Kabupaten Damai tentu tidak berkeberatan, apalagi Disa dan Daisa. Mereka selalu mengeluh bahwa Arjuna memiliki terlalu sedikit istri. Hal ini sungguh terlalu konyol, Arjuna butuh waktu untuk mencernanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Arjuna, Gita dan Mentari pun tertegun. Setelah beberapa saat, tatapan mata mereka menjadi makin penuh tekad. Gita memiliki status khusus. Biarpun Arjuna mengangguk, Gita dan Mentari hanya bisa menjadi simpanan, tidak bisa tinggal di kediaman Arjuna. Pria Bratajaya tidak perlu memberitahu istri mereka bila ingin memiliki selir, tetapi Arjuna harus membicarakannya dengan istrinya untuk memiliki simpanan. Bisa dilihat bahwa dia sangat baik terhadap istri-istrinya. Tipe pria seperti ini sungguh langka. Arjuna, mereka akan mengikuti pria itu selama sisa hidup mereka. Mentari, jangan hanya berdiri di sana, cepat sajikan teh untuk Yang Mulia, perintah Gita pada Mentari. Gita telah bertemu banyak orang, jadi dia tahu tidak boleh terlalu mendesak seseorang. Apalagi pria baik seperti Arjuna. Baik, Ibu, segera. Mentari mengenakan pakaiannya, lalu berlari keluar dengan gembira. Memanfaatkan kesempatan ini, Gita juga mengenakan pakaiannya. Dia mengenakan gaun kuning muda dengan jepit rambut yang membuatnya tampak dewasa, menawan, anggun dan cantik. Gita berdiri sekitar 3 meter dari Arjuna dengan tatapan penuh cinta. Yang Mulia, apakah aku cantik? Tenggorokan Arjuna sedikit tercekat. Cantik. Bagaimana denganku, Yang Mulia? Mentari, yang keluar untuk menyajikan teh, telah kembali. Dia berlari ke arah Arjuna dengan tatapan berapi-api.